Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi sama channel ini, kita akan membahas masalah gempa di awal tahun, yang apakah gempa ini eh, berhubungan dengan adanya politik atau adanya pilpres. Yang gempa ini terjadi di Sumedang dan di Jepang tadi malam ya Gus. Dan kaitannya apa? Apakah ada kaitannya dengan pilpres dan pilpres di awal tahun ini, gempa tersebut? Monggo Gus. Bismillah, hamdun wa syukrun lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala nabiyhi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Gempa yang menimpa Jepang dan Sumedang, yang pertama kita ikut berbelasungkawa di dalam kejadian ini. Mudah-mudahan misalkan ada korban yang belum ditemukan, segera ditemukan dan segera bisa pulih kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkaitkan musibah dengan hajat bangsa Indonesia untuk memilih atau menentukan pemimpinnya. Saya kira terlalu jauh, Mas Hendra. Yang perlu disoroti mungkin kejadian gempa yang menimpa Jepang dan Sumedang itu satu, tak boleh dikatakan sebagai siksaan ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Saya menyikapinya, khususnya saya ini ya, boleh jenengan tak setuju dengan saya, boleh memprotes ataupun membantah pendapat saya, boleh-boleh saja. Tetapi saya mengatakan bahwa musibah adalah musibah yang jangan dikatakan sebagai siksaan ataupun sebagai hukuman Allah kepada kita, jangan. Karena saya memaknai bencana ini adalah teguran, ya, teguran bagi siapapun yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan teguran ini bentuknya adalah kasih sayang dari Allah kepada makhluknya. Kita membayangkan manusia yang sering menegur kita, manusia atau orang yang sering menjewer kita, manusia yang kadang memukul kita, siapa? Kedua orang tua kita. Itu bukan berarti orang tua menyiksa ataupun memberikan siksaan azab kepada anaknya, itu bukan, melainkan karena kasih sayang yang begitu besar dari orang tua kepada anaknya, yang kebetulan pada saat itu anaknya tidak nurut atau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Itu yang pertama, Mas Hendra. Kaitannya kalau sama dengan pilihan presiden yang menjadi hajat bangsa Indonesia pada saat ini, ya bisa-bisa saja dikait-kaitkan. Karena masalah pilpres ini sangat banyak yang suka mengkait-kaitkan, dari ilmu perdukunannya, dari ilmu ilmu apapun lah, bahkan termasuk sebagian dari orang-orang yang alim pun kadang ada yang mengkait-kaitkan untuk mendukung salah satu paslon juga, monggo-monggo mawon. Kebetulan ini pasangannya kan ada yang santri ya, kayak Mas Muhaimin Iskandar dan Pak Anies Baswedan. Ada yang nasionalis, walaupun juga beliau tidak kalah dukungan dari para santri, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran kan didukung sama Habib Lutfi, sama Gus Miftah. Dan ada lagi Pak Ganjar Pranowo, beliau juga didukung oleh siapa? Oleh Kiai Halwani Nawawi dari Berjan Purworejo, Jawa Tengah. Itu juga semuanya ada kiai-kiainya.
Nah, jadi tidak bisa dikaitkan gara-gara bangsa Indonesia. Mungkin maksudnya Mas Hendra itu karena bangsa Indonesia akan memiliki hajat sedang memiliki hajat pilihan presiden, dan saat ini masa-masa kampanye banyak orang-orang yang mungkin berlebihan dalam berkampanye atau dalam mendukung dalam mendukung jagonya berlebihan, sehingga berlebihan dalam berlebihan dalam mendukung pasangannya itu kadang melampaui batas sehingga menabrak menabrak rambu-rambu yang telah dibikin oleh agama, dan itu adalah sebuah kesalahan dan sah. Apabila itu adalah sebuah kesalahan menurut kacamata agama, Allah menegurnya juga bisa seperti itu, Mas Hendra. Karena memang fenomena pilihan presiden pada saat ini kadang memang banyak yang memframing berita-berita, memframing kejadian-kejadian atau bahkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi untuk mendukung jagonya. Nah, itu kan sebuah kesalahan. Ya kemarin Gus Miftah membagi-bagi duit di Madura. Ini juga banyak yang menggiring sana kemari Gus Miftah sendiri juga sudah membela diri, walaupun nanti yang tahu kan hanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini kaitannya dengan masalah gempa kan. Nah, itu tetapi lain dari itu semua, bahwa kesalahan manusia ketika dibiarkan maka Allah akan menegur, dan teguran itu adalah sentuhan kasih sayang Allah kepada hambanya. Teguran ini sebenarnya sudah dikatakan atau difirmankan di dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab atau kama qala. Kalau nggak salah ayatnya berbunyi seperti itu. Itu kalau nggak salah surat Al-Anfal ayat 45 kalau nggak salah. Silakan dicek kembali. Artinya ketika ada kelompok manusia, berarti bisa bisa suatu daerah, bisa lintas daerah, bisa dalam suatu negara, bisa lintas negara. Kita yang punya hajat tetapi kita yang yang melakukan kesalahan, tapi yang terkena dampaknya negara lain mungkin, walaupun itu terlalu jauh maknanya, tapi mungkin saja bahwa kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghindari sebuah fitnah. Fitnah itu ada yang memaknai musibah ya, atau sesuatu yang tidak mengenakan, termasuk gempa bumi, termasuk bencana alam dan seterusnya, di mana musibah ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat tidak baik, akan tetapi orang-orang yang berbuat baik pun akan terkena dampaknya. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang baik ya, juga bisa terkena dampaknya. Sehingga sekali lagi bahwa musibah ini jangan diartikan sebagai azabun min indillah, jangan, tetapi katakanlah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, karena hakikatnya Allah kepada siapapun pasti sayang. Walaqad karramna bani Adam, manusia ini tidak pandang bulu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila ada sesuatu atau terjadi sesuatu tentang terjadi sesuatu yang dalam bentuk musibah, itu jangan diartikan sebagai siksaan dari Allah, melainkan sebagai kasih sayang Allah, sebagai teguran agar kita yang melakukan kesalahan direm kesalahannya, jangan bablas. Apapun itu bentuk kesalahan kita, termasuk dalam menyikapi pilihan presiden yang saat ini dalam masa kampanye, termasuk diri kita sendiri dalam urusan ibadah dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan anak kita, dengan istri kita, semuanya. Kalau memang itu nanti melanggar rambu-rambu agama, maka kita diingatkan tetapi tidak mau, ya mungkin saja Allah akan memberikan teguran kepada kita. Jadi kejadian gempa ini jangan diartikan sebagai siksaan, melainkan sebagai teguran. Dan oleh karena itu kiai-kiai saat ini banyak yang gembar-gembor masalah agama, karena seperti itu tadi,
bukan hanya yang melakukan kesalahan saja yang akan terkena dampak, tetapi kiai-kiainya pun ketika nanti teguran ini turun juga akan terkena dampaknya. Wattaqu fitnatan, jauhilah ataupun takutlah kalian terhadap sebuah fitnah ataupun sesuatu yang tidak mengenakan kita atau musibah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khosoh, yang musibah ini ketika turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, tetapi mengenai semuanya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, khususnya dalam urusan pilpres yang sedang menjadi hajat kita. Jangan berlebihan, jangan melakukan fitnah apalagi adu domba, karena Allah sayang kepada kita pasti akan menegur. Mungkin itu Mas Hendra yang kaitannya dengan masalah gempa ini, monggo. Ya, terima kasih Gus atas penjelasannya dan pengertiannya tentang gempa dan politik tersebut. Dan ternyata gempa dan gempa sama politik itu tidak ada kaitannya, karena sebelum kita melaksanakan hajat politik ini juga sudah ada gempa ya Dad ya. Iya betul. Sudah ada gempa, jadi nggak ada masalah nggak ada hubungannya dengan politik tersebut. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih?